Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengenggam dan Maha mengatur. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan taat patuh kepadanya. Kaum muslimin pencinta ilmu, topik kita hari ini adalah faedah dari zikir. Zikir adalah mengingat, terkoneksi dengan Allah melalui hati kita, pikiran kita, lisan kita, dan perbuatan kita, seolah-olah kita hadir di hadapan Allah, seolah-olah kita selalu bersama Allah. Inilah hakikat zikir yang sesungguhnya. Ada 6 faedah dari kita selalu zikir, ingat, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita akan selalu terkoneksi dengan Allah dan terhindar dari bisikan, perbuatan, dan godaan setan. Karena ketika kita terkoneksi dengan Allah, Allah pun terkoneksi dengan kita, sehingga pikiran, kalbu, dan tindakan dan perbuatan kita selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dikatakan, "Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun." Maka berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, dan aku akan ingat juga kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar atau kufur. Yang kedua, kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan keberuntungan inilah yang kita cari dalam hidup ini, yaitu beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Allah katakan di dalam surat Jum'ah ayat 10, "Waskurullaha kasiral la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung dunia dan akhirat. Yang ketiga, orang yang selalu berzikir kepada Allah maka akan mendapatkan hati dan pikiran yang tenang, hati dan pikiran yang damai dan bahagia. Dan itulah yang kita cari, yaitu kebahagiaan, kedamaian. Kalaulah orang hatinya, pikirannya damai, insya Allah perkataannya akan membawa kedamaian dan tindakannya juga akan membawa keselamatan dan kedamaian. Tapi sebaliknya, jika hatinya kacau, jika hatinya kering, maka dia akan membawa kemadaratan dan kemaksiatan. Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Allazina amanu wa tatma'inu qulubihim bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'inul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram, damai, dan bahagia dengan selalu zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang, damai, dan bahagia. Yang keempat, kaum muslimin, zikir akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, karena kita telah terkoneksi dengan Allah. Surat Ali Imran ayat 135 mengatakan, "Walladzina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim." Dan
Mereka orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan jahat, atau menzalimi dirinya sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, segera berzikir kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya itu. Yang kelima, kaum muslimin, orang yang selalu zikir kepada Allah akan terjauh dari sifat lupa. Bahkan berbagai penelitian pernah mengatakan orang yang selalu zikir melalui membaca Al-Quran terus-menerus akan terhindar dari kepikunan. Membaca Al-Quran adalah juga bahagian dari kita zikir kepada Allah. Allah katakan, waskur rabbaka iza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min haza rasada. Bersyukur atau berzikirlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih baik dari kebenaran yang ada pada hari ini. Yang keenam, kaum muslimin, zikir adalah amalan paling agung dan banyak pahalanya. Surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, wa aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah bahagian dari bentuk zikir yang sempurna. Sesungguhnya mengingat Allah atau zikir itu lebih besar keutamaannya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin, beberapa kalimah zikir yang Allah sukai dari hadis-hadis sahih kita temukan ada 3. Pertama, subhanallah wa bihamdihi. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ketiga, la ilaha illallah. Karena itu jangan pernah kita lewatkan lisan kita ini membaca kalimat-kalimat itu setiap saat dan dalam kesempatan apapun. Karena itu marilah kita selalu zikir, ingat, terkoneksi kepada Allah dengan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, agar kita selalu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu terbimbing dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan selalu dibimbing oleh Allah kepada perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kepada kezikiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.